Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8, di sini kami akan mempresentasikan mengenai dua materi penting. Materi pertama yaitu tentang adjoint matrix, dan materi kedua tentang penyelesaian determinan dengan cara Sarus. Sebelum masuk ke materi yang pertama, perkenalkan nama saya Fahmi Malik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi adjoint matrix dengan ordo 2x2. Lalu di sebelah saya ada rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Vanila Raswati. Saya sebagai pemateri, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan adjoint matrix dengan ordo A3x3. Halo, perkenalkan nama saya Suci Lisdana Yasari. Di sini saya sebagai pemateri yang akan menjelaskan mengenai materi determinan dengan cara Sarus ordo A2x2. Perkenalkan, nama saya Reza Putra. Di sini saya sebagai pemateri yang akan menjelaskan determinan metode Sarus ordo A3x3. Perkenalkan, saya Rizal. Di sini saya sebagai editor yang mengedit video dari keseluruhan kelompok saya. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu adjoint matrix dengan ordo 2x2 yang akan dijelaskan oleh saya. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal dari adjoint matrix ordo 2x2. Jadi maksud ordo 2x2 ini adalah dua baris dan juga dua kolom. Seperti itu. Sebelum masuk ke soal, di sini kita harus mengetahui arti dari adjoint matrix. Adjoint matrix merupakan transport dari matriks ke faktor yang digunakan untuk menentukan inverse pada matriks. Transport itu sendiri maksudnya adalah pertukaran elemen pada baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Adjoint matrix ini digunakan dalam menentukan inverse pada matriks. Nah, di sini sudah ada contohnya ya. Jadi untuk mengubah matriks A menjadi adjoint ini sangat mudah sekali. Kita bisa membuat diagonal yang pertama. Nah, kita kelompokkan saja antara AD ini menjadi diagonal yang pertama. Nah, untuk di sini kita hanya perlu menukar antara posisi A dan juga posisi D. Jadi seperti ini penulisannya. Tuh, kita sudah berhasil mengkelompokkan antara diagonal yang pertama. Nah, untuk diagonal yang keduanya sama seperti tadi. Namun untuk di diagonal kedua ini kita perlu menambahkan yang namanya min ya. Di setiap antara B dan C-nya menjadi seperti ini. Seperti itu ya, sangat mudah bukan ya? Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh lagi. Misalkan di sini ada soal pertama. Nah, untuk penyelesaiannya sama seperti tadi, kita perlu mendiagonalkan antara 4 dan juga 7. Jadi seperti ini ya. Kita hanya perlu menukar angka 4 di bawah dan 7 di atas. Jadi seperti ini. Nah, untuk yang kedua, untuk diagonal yang kedua sama menggunakan cara yang tadi, kita perlu mengelompokkan antara 5 dan juga 6. Nah, untuk di diagonal yang kedua ini kita perlu menambahkan yang namanya min ya. Jadi di sini kita tambahkan min dan hasilnya pun sudah terjadi. Nah, untuk soal pertama ini sudah selesai dan sangat mudah bukan? Di sini kita sudah berhasil mengubah matriks nomor 1 menjadi adjoint pada nomor 1. Nah, untuk sekarang kita beralih ke soal nomor 2. Nah, jika kita sebelumnya mendapatkan soal yang positif semua di angkanya, maka kita coba posisikan angka yang negatif semua. Seperti ini ya contohnya ya. Kita coba. Nah, di sini angkanya negatif semua. Bagaimana cara penyelesaiannya? Apakah berbeda? Tentu saja tetap sama ya. Untuk penyelesaiannya tetap sama. Kita cukup mengelompokkan antara 6 dan juga menjadi diagonal yang pertama. Nih, kita kelompokkan terlebih dahulu ya. Kita kelompokkan terlebih dahulu. Jadi seperti ini, 2 di atas dan 6-nya di bawah. Untuk angka negatif, untuk bilangan negatifnya tidak berubah ya, tetap dituliskan. Nah, khusus untuk di diagonal yang kedua ini ya, kita kelompokkan terlebih dahulu. Nah, perlu diingat karena diagonal 2 ini harus ditambahkan min, maka angka 7 yang sebelumnya ada minnya kita perlu tambahkan min. Jadi min tambah min hasilnya positif. Jadi angka nomor min 7 dan juga min 3-nya kita ubah menjadi positif. Karena apa? Karena min tambah min hasilnya positif.
Kita ubah seperti ini dan menjadi seperti ini. Tuh, sudah berhasil kita untuk mengubah nilai matriks dari nomor 2 itu menjadi adjoinnya ya. Nah, untuk penyelesaian dari adjoin matriks dari ordo 2 kali 2 itu sangat mudah bukan? Dan jangan lupa kalian coba di rumah ya. Jangan lupa dilatih-latih terus. Terima kasih. Oke, selain itu juga ada adjoin matriks dengan ordo 3 kali 3 yang akan dijelaskan oleh Fani Laraswati. Berikutnya di sini ada adjoin matriks dengan ordo A3x3 atau adjoin dengan matriks baris 3 dan kolom 3. Di sini terdapat sebuah contoh soal adjoin matriks yaitu diketahui A 3, 2, 1, 5, 2, 1, 1, 1, 1. Hitunglah adjoin matriks A 3 kali 3. Sebelum masuk ke penjelasan, alangkah baiknya kita mengetahui rumus dari adjoin A 3 kali 3 ini. Nah, di sini ada rumus dari adjoin matriks A 3 kali 3 yaitu dengan mencari minor terlebih dahulu. Minor yaitu adalah A11 sampai dengan A33. Lalu setelah mencari minor, kita akan kalikan dengan plus, negatif, negatif, plus, negatif, plus, negatif, plus, negatif. Mencari minor yaitu dengan cara A11. A11 yang berartikan baris 1 dan kolom 1. Maka hasil dari A11 itu adalah 2111 yang tidak digaris. Maka hasilnya seperti ini. Sama A12 juga baris 1 kolom 2 yaitu 51 dan 11. A13 baris 1 kolom 3 52 11. Lalu di sini ada A21 yang berartikan baris 2 kolom 1 yaitu 21 11. A22 yaitu baris 2 kolom 2 dengan hasil 31 11. Terus di sini ada A23 yaitu baris 2 kolom 3 32 11. Lanjut di sini ada A31 yang berartikan baris 3 kolom 1. Maka diperoleh 21 dan 21. Di sini ada A32 yang berartikan baris 3 kolom 2 yaitu 31 51. Yang terakhir A33 yaitu baris 3 dan kolom 3 yang hasilnya 32 dan 52. Selanjutnya, setelah kita mengetahui minor dari adjoin matriks A321, 521, 111, lanjut kita ke soal. Selanjutnya kita jawab soal tadi. A sama dengan 3, 21, 5, 21, 111 dengan adjoin A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Dikalikan plus min plus min plus min plus min plus sama dengan, karena kita sudah mencari minor, maka minor yang sudah dihasilkan ini kita pindahkan ke sebelah sini. Kurung buka 21 11 21 11 51 11 52 11 21 11 31 11 32 11 21 21 31 51
Dan yang terakhir 32, 52. Lalu kita kalikan dengan min plus ini. Di sini ya min. Lalu kita kali silang minor ini dengan cara seperti ini. 2 dikali 1 dikurangi 1 kali 1 min 5 dikali 1 dikurangi 1 kali 1 5 dikali 1 dikurangi 1 dikali 2, lalu 2 dikali 1 dikurangi 1 kali 1, 3 dikali 1 dikurangi 1 kali 1, 3 dikali 1 dikurangi 1 kali 2, 2 kali 1 dikurangi 2 kali 1, 3 kali 1 dikurangi 5 kali 1, dan yang terakhir 3 kali 2 dikurangi 5 kali 2. Lalu kita kalikan terlebih dahulu, sama dengan 2 dikali 1 2 dikurangi 1, 5 dikali 1 5 dikurangi 1, 5 dikurangi 2, 2 dikali 1 2 dikurangi 1, 3 dikali 1 3 dikurangi 1, 3 dikurangi 2, 2 dikurangi 2 min 3 dikurangi 5, yang terakhir 3 dikali 2 6, dan 5 dikurangi 5 dikali 2 10. Selanjutnya kita kurangi terlebih dahulu. 2 dikurangi 1 1, 5 dikurangi 1 yaitu negatif 4, 5 dikurangi 2 yaitu 3, 2 dikurangi 1 min 1, 3 dikurangi 1 2, 3 dikurangi 2 yaitu min 1, 2 dikurangi 2 0, 3 dikurangi 5 min 2, 6 dikurangi 10 min 4. Setelah perhitungan selesai, jika ada min bertemu dengan min, maka hasil dari ini akan menjadi positif. Maka kita ulang penghitungannya, yaitu 1 min 4, 3 min 1, 2 min 1, 0, dan min negatif 2 ini kita ubah menjadi positif 2 min 4. Maka hasil dari adjoin matriks A 3 kali 3 ini yaitu 1 min 4, 3 min 1, 2 min 1, 0, 2, dan min 4. Nah, seperti itulah proses perhitungan dari adjoin matriks A 3 kali 3. Untuk itu, jangan lupa menghafal rumus terlebih dahulu agar mempermudah proses pengerjaan. Oke, selanjutnya kita sudah masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang determinan dengan cara penyelesaian sarus dengan ordo 2 kali 2 yang akan dijelaskan oleh Suci. Saya di sini ingin menjelaskan sebuah materi determinan dengan menggunakan metode sarus. Sebelumnya, apa itu determinan? Determinan adalah suatu fungsi tertentu yang menghubungkan suatu bilangan real dengan suatu matriks bijeksangkar. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan determinan dengan cara penyelesaian sarus ordo A 2 kali 2. Apa itu ordo A 2 kali 2? Yaitu terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Di
Di sini saya mempunyai contoh soal. Mari kita hitung bersama. Sebelum masuk ke soal, di sini kita harus mengetahui rumus dari determinan dengan cara penyelesaian sarus dengan ordo A 2 kali 2. Yaitu rumusnya di sini ada A, B, C, D. Kita rubah menjadi determinan A. Ini caranya dikali silang, yaitu menjadi determinan A, D, BC sama dengan A dikali D dikurangi B dikali C. Lalu kita langsung lanjut ke soal. Di sini di soalnya ada A, 2, 3, 4, 6. Kita rubah menjadi determinan dengan cara dikali silang, yaitu determinan A sama dengan 2, 6, 3, dan 4 sama dengan 2 dikali 6 dikurangi 3 dikali 4 sama dengan 2 dikali 6 sama dengan 12 dikurangi 3 dikali 4 sama dengan 12, dan hasilnya 0. Ya. Dan ini adalah cara untuk mengerjakan determinan menggunakan metode Sarus Ordo A 2 kali 2. Oke, selain itu juga ada determinan dengan cara Sarus dengan ordo 3 kali 3 yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ariel. Di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan determinan ordo 3 kali 3 dengan cara penyelesaian menggunakan metode Sarus. Dan pada penjelasan sebelumnya mengenai determinan 2 kali 2 yang sudah dijelaskan. Di sini terdapat sebuah contoh soal determinan 3 kali 3 yang terdiri dari 3 kolom dan 3 baris. Dan cara penyelesaiannya sebagai berikut ini. Yang pertama, kita perlu menulis ulang kembali soal, itu det, simbol dari determinan, kemudian A, soal 2, 4, 5, 1, 2, 1, 4, 1, 3. Nah, untuk mencari nilai determinannya kita perlu membuat bilangan bayangan untuk mempermudah kita mencarinya. Itu caranya mengambil 2 kolom dari barisan depan ini, 245 dan 121. Kita pisahkan di sini. 245 121. Nah, seperti ini. Kita perlu mencari nilai positif dan nilai negatifnya, yaitu dengan cara menggaris miringkan dari bagian kiri atas ke kanan bawah untuk bagian positif, dan bagian negatif itu dari kanan atas ke kiri bawah. Oke, pertama kita mencari bagian sisi negatifnya, yaitu seperti ini. Nah, 2 kali 3, kemudian 1 kali 1 kali 5, dan 4 kali 4 kali 1. Kita tulis terlebih dahulu. 2 kali 2 kali 3, 2 kali 2 kali 3, kemudian ditambah 1 kali 1 kali 5, ditambah 4 kali 4 kali 1. Nah, seperti ini untuk bagian sisi negatif positif. Kemudian kita mencari bagian negatifnya, yaitu seperti ini, dari kanan atas ke kiri bawah. Contohnya seperti ini, 425, kemudian ada 211 dan 143. Maaf, bagian garisnya kurang lurus karena bagian posisinya kurang rapat. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kemudian kita tulis 425, 4 kali 2 kali 5 dikurangi, karena ini bagian negatif maka harus dikurangi, kemudian 2 kali 1 kali 1 dikurangi 1 kali 4 kali 3. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita menjumlahkan bagian keseluruhan, kemudian bagian atas dikurangi bagian bawah untuk mencari nilai determinannya. Kita pertama jumlahkan terlebih dahulu. 2 kali 2 kali 3 itu sama dengan 12. Yaitu 1 kali 1 kali 1 kali 5 sama dengan 5.
ditambah 5, kemudian ditambah 4 kali 4 kali 1 sama dengan 16. Nah, seperti ini. Terus kita mencari bagian negatifnya, yaitu dikurangi 4 kali 2 kali 5, yaitu 40, dikurangi 2 kali 1 kali 1, yaitu 2, dikurangi 1 kali 4 kali 3, yaitu 12. Nah, 12 tambah 5 tambah 16 sama dengan 33, kemudian 40 dikurangi 2 dikurangi 12 sama dengan 26. Maka jumlah determinannya itu adalah 33 dikurangi 26 sama dengan 7. Maka ini nilai determinan yang telah dihitung. Mungkin cukup sekian penjelasan untuk materi ini. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Semoga video presentasi dari kelompok kami sangat mudah untuk dimengerti dan sangat jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.